Langsung kita talim hari ini. Talim kita melanjutkan talim ke petang kita buka kaji baru Makrifatullah secara makomat awal kita pahami Makrifatullah asma bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Fakafa alladzi an'ama alaina wa hada waladi ammarola kutiba milladzi Ibrahim hanifa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mujitaba al-muqtafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syuduki wal wafah. Badoa kita lurus niat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Sama-sama diikuti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jahar 7 kali. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya asolihi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasangniat. Pak khusus ruhi Nur Abaruhiyah Ahmad Nuri Jauhari Muhammadin Sayyiduna Muhammadin Nabiyunaka Hododul Imani Mahdi Yukola Biwatil Rodin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususon illa ruhi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi syari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami dan melancarkan taklim ini dan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki taklim untuk makrifatullah yang mulai naik, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan mudah. Hamdan yakufu kulal hamdi kama tafuku ala jami'il khalqika. Hamdan kasiron ala jami'in amihi wa yukafi umajida. Ya Rabbana lakal hamd li jalali kawa abini sultanik. Allahumma inna nas'alu bismikal adomi maddun andusoli ala syedina Muhammadin khairil bariyah sholatan andomi romi jasadan abito'ah wa qulubanna bil mahabah wa arwahana bil makrifah wa asrara abi syahadah wa ala ali syedina Muhammad syahadah wa syalim adada kama hisab kama yulidika kama ya arhamar rahimin. Ikhwan ya ma'a rahimakumullah yang sama-sama andung takzimi, yang dimuliakan Allah, selawat tentunya salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita umat Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahlul bait, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in yang merupakan sosok yang luar biasa karena bisa mengantarkan kita umatnya mendapatkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat makrifah. Dan kepada siapa saja yang mengikuti jalannya dengan baik hingga akhir zaman, ndak lupa pula andung banggakan para guru, para alim ulama seluruh yang mendahului kita. Tadi lagi kita minta izin, kita kirim Al-Fatihah, mudah-mudahan beliau selalu mengontrol kita dalam sisi dan lain. Wajali wajiro min ahli Rabbana amrina min ladunka aroma wa ajlana min amrina rasyada Rabbana ladrika qulubana badail haitana wa hablana min ladunka aroma innaka antal wahhab. Amma ba'd. Semua sudah tahu arti dari makrifat, andung ingekan balik. Makrifat artinya mengetahui dan mengenal Allah. Makrifatullah itu artinya kan penegasannya. Panutan kita untuk mengenal Allah, jangan geser dulu, adalah Nabi Muhammad SAW, ya kan? Nah, kita nggak boleh lepas dari Rasulullah kan. Beliau SAW telah mengajarkan semuanya kepada kita cara mengenal Allah. Bagaimana caranya? Kalau syariat secara umum, secara awam, tidak lain adalah dengan amal soleh, memperbanyak ibadah, fardu, baik pun sunnah, dan menjunjung tinggi etika adab dan nilai-nilai keagamaan, serta merenungi ciptaan-ciptaannya. Insya Allah, jalan itu jalan panjang sebetulnya, jalan umum. Itu jalan syariat. Kalau istiqomah, ya insya Allah kita bisa dekat kepada Allah. Jadi kalau kita melalui jalan tasawuf atau tarekat, itu jalan berbeda dan tidak bisa dipaksakan. Tasawuf itu ajarannya tidak boleh dipaksa. Ya.
Dengan jalan syariat saja insya Allah kita bisa mengenalnya. Kalau betul Allah selalu dekat dengan manusia, ya kan? Di Quran kan begitu. Hanya manusia yang terkadang enggan untuk bisa dekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Bukan Allah yang menjauh. Ya. Di antara yang paling simpel, yang paling sering diamalkan oleh orang tasawuf, orang-orang yang memahami makrifat, apa sih jalan yang paling pokok betul untuk bisa mendekat kepada Allah? Cara untuk bisa dekat dengan Allah adalah, sering kita ngomong tadi 7 kali, la ilaha illallah. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, ingin makrifat kepada Allah, jalannya harus la ilaha illallah. Jadi menurut beberapa ulama, zikir yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kalau subhanallah itu zikir agung namanya, tapi tidak paling tinggi. Alhamdulillah zikir juga. Hati-hati antum, salah niat zikir itu eksklusif. Belum jabarkan kemarin kan? Kenapa alhamdulillah itu zikirnya eksklusif? Bisa-bisa antum sombong. Si akang kerempeng, si akang buruk, kalau dijawabnya alhamdulillah ba'ah. Lain talo akang indah pak. Nunggu uji balik. Makanya disebut zikir eksklusif. Jadi untuk mendalami percakapan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kan banyak yang ngomong. Hanya di bibir saja. Hati-hati orang yang sudah makrifat menggunakan alhamdulillah itu zikir eksklusif. Karena zikir itu puja-puji diserahkan hanya kepada Allah. Artinya kan gitu kan? Kalau antum menghina seseorang dan orang itu tidak memang mesti dihina, dia mengefek bahasa alhamdulillah, berarti menghina siapa? Allah. Naik itu. Berefek. Walaupun orang itu nggak tahu. Tunggu aja hasilnya. Itu paling boleh. Maka disebut zikir eksklusif. Jadi besok, besok. Ya. Antum udah belajar tapi disebut nggak belajar. Bilang aja alhamdulillah gitu. Ya. Udah paham deh maksudnya ya alhamdulillah ya, nggak perlu kita bahas lebih dalam. Diikuti ya Ikhwan memasuki kaji asma Allah. Insya Allah baik nih. Ya Allah ya Khalik, sama-sama. Ya Musyawir ya Mujib, ya Rojak ya Qarib, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kunci lidah ke atas, tekuk ke tengah, dalam hati Allah 3 kali. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah. Yaitu salah satu amalan yang disebut makrifat asma, ya. Nah, ulang. Insya Allah benar. Ya Allah ya Khalik, ulang. Ya Allah ya Khalik. Ya Musyawir ya Mujib. Ya Musyawir ya Mujib. Ya Rojak ya Qarib. Ya Rojak ya Qarib. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Kofi Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Khalik. Ya Allah, Engkau Maha Pencipta. Diri saya ini ciptaanmu ya Allah. Maknanya gitu ya. Ya Allah, ya Musyawir. Ya Allah, Engkau yang menciptakan, membentuk kami ya Allah. Secara kesimpulan maknanya itu. Berarti kita sudah menggunakan makrifat asma. Ya. Kalau makrifat itu jalannya talampau banyak secara teori, kapal awak bisa ponyang. Kalau langsung dijabarkan ke teori. Setuju? Awak paca saya asma itu 99. Cie asma 70.000 makna. Bila batai salah sayanya Pak, panu tak kita. Nah, jadi terlampau banyak teori, harus tahu tempatnya, tidak pada tempat makrifah. Ada jalan paling capek untuk makrifah. Sebelum ke asma, di antara syariat mau mengenal Allah lebih dalam, namanya kaji kadiri sandiri. Makrifat juga. Coba kita kaji diri. Coba kita kaji kadiri sandiri. Saumpamo. Jelasin dulu ya kaji ke diri yang paling gampang ya. Si akang kamam buka topi, kang kaya ambo buka topi. Lah dibuka. Lah kan? Tutup balik kan? Tak nampak? Lah kan? Kaji gampang lah. Kaji makrifat jangan susah-susah. Nah nampak tadi apa? Buka. Nah nampak apa? Jawablah. Hah? Apa? Rambut. Agak luru ini ya kok tidak jauh-jauh. Betul. Kan kita main muka dulu. Nah nampak? Rambut. Betul rambut. Betul ya. Ada bulu rambut. Kalau tidak ada bulu rambut, ikhwan ideal, ana disebut. Beda kan? Pasti beda. Kalau disebut rambut, salah kan? Itu nah. Bakile dong, ketu soklet, gitu. Kan? Kaji gampang saja. Buka balik ya. Dong buka balik. Dong tambah seketek. Tuh rambut panjang atau pendek? Jawablah. Kok metode makrifat? Pendek. Betul. Nggak perlu dibuka balik kan? Lah tahu kan? Nah, pendek, lurus atau karitiang? Adun karitiang. Itu karitiang kan. Dia pernah melihat kan. Nanakan. Nan duduk. Tagak. Nggak kah? Karitiang. Naikan ilmu kok epistemologi. Kalau di padian sabulan rambut kok bah? Panjang enggak? Panjang. Betul panjang. Yakin? Nah, yakin kan? Pasti panjang lah. Kecuali ada kelainan apa? Ya. Kalau anak main layang-layang, bisa panjang enggak? Bisa. Kalau apa? Banangnya panjang. Setuju? Mulai susah.
Kalau banangnya panjang. Banangnya ada di mana? Di golongan. Betul? Banangnya di golongan. Di mana letak golongannya? Di tangan anak nan main layangan. Ya. Sampai? Betul? Logis? Logika. Kalau bulu alisinan bisa panjangin dah? Dong rubah tanya. Bulu alis kok? Kan sama abu kok, rambut kok. Tentu jawabannya indah. Di mana letak golongannya? Nah, letaknya la ilaha illallah, itu letaknya. Sampai bulu rambut, aku kaji bulu sih lah. Nah, bulu rambut ndak ada remnya, betul? Bulu alis ada remnya. Nan merem bulu alis, jo bulu rambut beda. Beda. Nan merem bulu alis, la ilaha illallah. Setuju? Wah, keren. Kalau dibotak bulu alisinan, nah, ini cukup apa? Cukup. Tumbuh balik enggak? Jawablah. Tumbuh balik enggak? Tumbuh. Rambut dibotak, tumbuh balik enggak? Tumbuh. Di padian sabulan, panjang. Bulu alis, di mana golongannya? Jawab. La ilaha illallah. Sampai. Itu maksudnya. Kalau ndak macam ikon, ndak pandai begitu ibarat. Jadi di badan antum tuh ada Allah. Yakin? Ada kontrol Allah. Yakin? Yakin. Ya. Hati-hati padusi. Kalau Allah ngagi aturan jangan dibotak bulu alis. Nyubue seorang Nah, diandung sebut haram. Nak gadis itu lagi. Haram. Sampai dapat fikih di sini. Ya. Bahasanya bulu alis adoremnyo. Tabukti indah panjang tarui kan itu Pak. Pakai dulang lopang bulu alis adoremnyo. Tabukti indah panjang tarui. Itu salah tulang. Itu makrifat. Kalau panjang pasti repot, tukang cukur panjang-panjang. Banyak rezeki Pak. Tukang cukur banyak rezeki. Repot. Di mana remnya? Made in Jepang? No. Made in Korea? No. Made in Jerman? No. No made in bengkel Ajmi? No. No made in bengkel John Castro? No. Betul? Nggak bisa masuk tuh. Membuat rem di alis bisa. Ada obatannya, Ikhwan Ajmi. Lebih bisa. Nah, bukti ada Allah campur tangan. Kan abang ngaji ucap itu enggak? La ilaha illallah, bengkelnya di situ. Nah gitu saja. Itu makanya agung, tinggi zikir itu. Nayan, ku.
kuku. Ayan. Bisa panjang atau tidak? Bisa. Naik lagi. Gigi. Ada remnya. 5 remnya. Kalau gigi sarongan kuku, tak bayangan tuh. Tanda campur tangan Allah ke diri antum tinggi. Sepakat? Kan gampang ngaji macam kona. Bukti Allah ada. Ada. Maha besar Allah. Ada menciptakan robot, mencontohkan tidak ada mampu dong. Jadi hak Allah ada di sikau. Hak manusia ada di sikau. Kalau masuk hak Allah secara makrifat, jangan diganggu. Yang boleh diganggu kepala rambut. Gigi dong, nanda boleh digigi dikikir, dipotong. Itu tidak boleh. Itu merusak syaraf. Duduk. Nah itu secara medis pun tak buka. Kecuali gigi rusak. Beda balik. Ya. Nah, biasanya rusak lawan mau rusak. Kuku bisa panjang. 5 golongannya. Rasaki tukang guntiang. Ya, laku guntiang. Guntiang kuku. Kaji kau ndak ngacapruk kalau bahasa Sunda. Jadi antum semua antum coba ajarin makrifat secara gampang. Gigi kalau panjang tarui baca roh awak mangece. 5 remnya la ilaha illallah prakau. Tatangko enggak makasihnya tuh. Masya Allah. Orang-orang dulu ternyata ngajarin ini sederhana tapi ke dalam. Nah itu sudah punah kaji-kaji itu. Diajarin metode zikir tarekot tuh bukan pengen pahala bro. Setuju? Hati-hati. Tapi pengen tobat dengan syukur. Itu maksudnya. Karena inti permintaan itu sudah ada. Jadi la ilaha illallah itu bukan datangnya uang, bukan. Pertama tobat, terus syukur. Itu kuncinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, makrifat adalah hasil dari asma-asma tauhid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi, innalai tashhadun wa tisyain asman man ahsyaha dakhalal jannah. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Allah memiliki 99 nama. Orang yang menguasainya akan masuk surga, kan gitu kan? Yang memilikinya, bukan yang membacanya ya, yang udah nempel akhlak itu, dijamin. Gak separuh aja bisa masuk surga kok. Rasulullah juga bersabda, at-talumu yuadilu harfa wahidi wa taqrirahu bil dzikri yuadilu al-harbin. Belajar itu sebanding dengan 1 huruf. Sedangkan mengulang-ulang dalam zikir sebanding dengan 1000 huruf. Ini ada spesifikasi di ilmu tasbih yang sudah antum pegang, nanti dong ngajarin. Dalam hadis yang di atas, tasyhadun wa tisyan asmaman ashaha, ada kata-kata disebut ihya.
Dari hadis Nabi riwayat Tirmidzi tadi ada perkataan isya. Isya itu artinya menghitung. Menghitung itu al-asmaul husna, untuk kita bisa mengenal pada level awal makrifat Allah. Jadi dengan asmaul husna. Pada hadis tadi penerapan substansi dari al-asmaul husna itu harus sama dengan metode kopi. Ya, metode kopi arti kata bukan kopi diminum ya. Kopi itu dimasukkan ke dalam. Ya sama metodenya, nanti dong ngajarin. Ya. Kalau masuk substansi itu ke dalam diri, maka antum insya Allah tercemari dengan akhlak al-asmaul husna. Ya. Akan sesuai dengan akhlak yang terkandung dalam al-asmaul husna. Segala apapun ada induknya. Quran ada ibunya. Ibu Quran Al-Fatihah. Al-Asmaul Husna Allah. Ya. Allah itu curayan secara bahasa mulut yang sesuai dengan otak tengah kita. La ilaha illallah. Jumlah hurufnya ada 12. Hitung. La ilaha illallah itu jumlah hurufnya 12. Jadi antum kalau membaca la ilallah melalui kecerdasan dan memakai al-asma, jumlah la ilallahnya bukan 3, bukan 7, tapi 12. Itu silakan catat. Nanti metodenya Nona kasih tahu. Dan itu ada dasar dalil dari hadis sunnahnya. Kehebatan ini, Masya Allah, sakit fisik seperti migrain. Kalau kita mengikuti ilmu tibun, itu hilangnya cepat. Jadi kalau sampai bajang-bajang kapalo, itu obatnya. Gitu. Ya, insya Allah spesifikasi ini Anda sampaikan nanti. Karena apa? Karena ada yang disebut mengenal Allah untuk bisa membantu. Ya. Dalam kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Satu asmanya pada fase-fase perjalanannya yang bergerak pada 12 huruf itu, perjalanan 12 hati pada ruhi. Bolak-balik ke ruh. Ya. Kemudian pada tiap alam berjumlah 4 makomat. Nah, ini agak pusing, tapi terima aja dulu, ya. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan 3 asmanya. Disebut asma kesimpulan Allah. Kan 3. Bingung nggak? 3 ya. Menetapkan asma-asma tersebut pada hati orang yang cinta kepada Allah. Muhibin. Al-Muhibin. Dasarnya apa dong menyampaikan ini? Ini terkait dengan iktibar tadi sebetulnya. Quran surat Ibrahim 14 ayat 27 kita dasari kaji asma krifat asma nama dengan Quran surat Ibrahim. Dibaca dulu Ikhwan. Surat 14 ayat 27. Ya.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dalam memperbuat apa yang Dia kehendaki. Jangan dilepas ucapan saya supaya teguh. Dan di situ ada tarbiyah yang disebut inabah, memperbaiki ya, kelainan-kelainan bagian kepala. Lalu Allah menurunkan ketenangan. Kalau ini umumnya kan ketenangan timbul kalau sudah beres, ya kepala sudah beres. Makanya kalau orang nggak tenang yang dipegang apa Pak? Abur. Ada orang memaci rambut iko, nggak ada. Karena itu ada Allah. Duduk nggak? Kalau rambut ada hak kita kan. Yang dipegang apa Pak? Itu makrifat. Aduh orang sakit kalau gigi rambutnya, itu heran dong. Nggak mungkin dong. Nggak masuk akal. Pasti rambutnya dipaci. Ya, betul kan? Makanya kalau orang misalnya apa tuh gelisah, acok, gigi, ya kan? Betul? Ya. Gigi. Nang gigi Allah. Paham dah kah? Hak Allah ada di mana? Nanda panjang. Nan merem. Nan merem la ilaha illallah. Belum ketangkep tuh maksudnya tuh. Anu tahu tuh. Ada dua ucapan yang berbahaya. Kalau sudah makrifat ya, alhamdulillah dan la ilaha illallah. Percaya bisa berhenti itu gempa dengan la ilaha illallah. Nggak percaya sudahlah. Pernah dibuktikan sini. Ya. Tapi ingat harus ada yang makrifat kan. Makrifat sudah lazat. Bukan di asma. Makrifat kan ada 4. Ya, makomatnya 4. Nanti ndung ingatkan lagi itu ya supaya lebih gampang. Lalu Allah menurunkan ketenangan. Karena sudah terhubung dengan Allah. Betul kan? Ya. Kemudian dalam hati mereka Allah menumbuhkan pohon tauhid. Kalau udah tenang akan tumbuh pohon tauhid. Akarnya tertancap di 7 lapis bumi hingga yang paling dasar. Sedangkan cabangnya menjulang ke langit di 7 sampai sub 7 hingga di atas aras. Ini enggak sandung yang ngomong Allah. Quran surat Ibrahim surat 14 juga ayatnya turun 24. Kalau 7 ada amalan, ada hak manusia. Kalau 24 hak Allah dibaca. Turun 24 dibaca. Alam taru kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik apa tadi? La ilaha illallah.
seperti pohon yang baik, akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Jadi itulah salah satu keuntungan kita mengamalkan makrifat asma. Ya. Jadi makrifat asma apa? Yang tadi di awal. Tadi di awal tadi sama-sama kita baca. Sering baca itu. Lupa. Ya Allah, ya Qadir, ya Musawwir, ya Mujib, ya Roja, ya Qarib, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3. Sudah itu? Allah, Allah, Allah. Amalin itu aja dulu deh. Itu pengamalan makrifat asma. Kau indah hafalin al-asmaul husna. Wah, apa semua orang Padang ya? Makrifat tinggal dikasih tahu. Ya, bukan nggak tahu, sampai liur minang tahu itu betul. Udah ya? Jadi amalan asma sudah ya. Nah, itu dulu. Masih wilayah mana itu? Di antaranya ya. Masih wilayah zahir kepala dengan wilayah sifat. Ya. Nah, sebelum antum kaji mencurai lebih dalam, ada pertanyaan masalah tadi, ini dasar nih. Ya. Itulah keuntungan dari amalan makrifat asmanya, yaitu bisa mempengaruhi, membantu tubuh jasadi antum melalui ruh ruhani. Itulah hidupnya kalbu dan bisa bermusyahadah insya Allah di alam malakut. Karena itu memahami asmaul husna, terutama nama Allah sebagai asmanya yang paling istimewa, mengandung di dalamnya sifat-sifat Allah. Bukanlah suatu selainnya. Karena sifat-sifat itu tidak terpisah dari namanya. Akan tetapi sifat-sifat itu juga bukan dirinya. Paham? Ya? Bukan. Karenanya kita tak cukup menyebut sifatnya tanpa menisbahkan sifat itu kepada makomat di atasnya. Perbuatan, zat, ya gitu. Nama Allah letaknya di khalqi, letaknya di ruhani. Kenapa dijohirkan? Tarbiyah, Quran menyebutnya. Istimewa dalam kaitannya dengan nama-nama atau sifat-sifat itu. Nama Allah ini hanyalah miliknya. Makanya nggak boleh satupun juga manusia di atas dunia memakai nama Allah. Paham itu ya? Nama ini didahulukan dari nama-namanya yang lain. Jadi kalau kita mau menghafal Asmaul Husna harus ada Allah di pangkal. Paham? Paham ya? Karena itu kesimpulan awal. Kalau la ilaha illallah itu sudah amalan yang disebut untuk mengambil hasil dari sifat-sifat tadi. Seluruh namanya bahkan perlu dinisbahkan kepada namanya tadi. Al-Khaliq Allah, Ar-Rahman Allah. Sampai ya? Jadi kalau kita mau menyambung salah satu Asmaul Husna harus disambung kepada Allah. Duduk ya. Karena nisbahnya ke sana. Takutnya dia menisbahkan kepada nama diri. Itu yang dilarang secara hukum syariat. Kira-kira paham maksud tadi? Paham ya? Nah.
Karena Allah ini memiliki rahasia, keagungan yang dimiliki namanya, maka dia harus dinisbahkan kepada nama-nama di bawahnya. Huruf-hurufnya. Kita tahu alif, lam pertama, lam kedua, dan ha. Anung tidak akan menjabarkan ini dulu. Semua, kalaupun dihapus, dia tetap ada. Hapus alifnya, bacanya apa? La, hu. Betul? Betul? Betul nggak nih? Ini kurang-kurang ngerti, maksudnya yang duduk nggak pandai itu. Dihapus lam pertama jadi dihapus lam kedua jadi hu. Dihapus hu-nya jadi nuktahun. Nggak hilang. Kalau kolik hilang, ada dia. Nanti yang jabarkan itu khusus ya. Itu ada di ilmu huruf. Ya. Nggak hilang pokoknya deh. Ya. Kalau dikaji ini bisa sampai pagi. Nah, ya. Itu bukti istimewanya nama Allah. Karenanya nama Allah itu mempunyai rahasia tersendiri. Karena Ummul Asmaul Husna adalah Allah. Ummul Al-Quran adalah Al-Fatihah. Duduk. Ya, makanya kalau baca Quran awali dulu dengan Al-Fatihah. Itu adabnya. Ya. Begitu. Pada bagian pertamanya ada rahasia. Segenap rahasia itu diutarakan pada bagian pertama. Kalau kita mau mengkaji huruf ismu Allah, ya. Pada bagian kedua kita diajak untuk bertauhid. Di situ ada zikir. Maka yang dilafazkan secara zahar la ilaha illallah. Duduk. Nah. Pada satu sisi mengerti tauhid amatlah penting dalam menjalani kehidupan ini guna menambah kesadaran bagi kita si pejikir. Pada sisi lain, berzikir itu sendiri sepatutnya tetap berada di atas landasan tauhid. Karenanya Syekh Al-Sukandari dalam kitab hikamnya menyebutkan begini. Zikir sejati ialah keluar dari kealpaan, kelalaian dengan terus menghadirkan hati, memurnikan zikir lisan disertai perasaan bahwa Tuhanlah yang mengucapkan zikir lewat lisan antum. Ya. Di hikam itu Syekh juga mengatakan, Asy-Sukandari tadi mengajak kita untuk lebih jeli dalam zikir. Melihat posisi kita dalam zikir. Dilihat dari sisi bahwa zikir mengalir lewat lisan hamba. Hamba memang berzikir, akan tetapi hamba tak akan keluar berzikir tanpa kemudahan dan kemampuan yang Allah berikan kepada lisannya. Sehingga kalau dilihat dari sisi ini, bukan antum yang berzikir, bukan antum yang melempar, bukan antum yang memanah dalam zikir. Sudah sampai situ zikirnya, maka dia tidak akan kemana-mana. Dia mendengar zikir. Jadi pada hakikatnya tidaklah hamba berzikir kecuali Allah yang berzikir terhadap si hamba. Itu hakikatnya. Itulah orang yang berzikir sudah sampai ke makrifat. Ya, gitu. Lebih jauh lagi, menjabarkan dulu. Bila dilihat dari sisi bahwa Allah lah yang kuasa mengembuskan ingatan zikir, maka sebenarnya yang terjadi, dia berzikir akan dirinya lewat lisan ciptaannya. Dan itu hadis. Duduk kan? Ketangkep maksudnya nih? Itu hikam. Karena itu bagi Syekh Asy-Sukandari, hakikat zikir adalah menyendirikan Allah. Bahasa mudah umum mengesahkan Tuhan.
melalui si pejikir. Karenanya orang yang berzikir dengan benar sampai titik makrifat, lenyap dari zikirnya sendiri, fana dalam kesaksiannya serta hidup dalam penyaksiannya, ia menyaksikan kebenaran sehingga Allah lah yang berzikir dan dijikiri. Ini kata siapa? Kata firman di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dibaca. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jauh maknanya dari jawaban tadi. Mengabdi itu zikir ya. Kita hanya bisa zikir. Ya. Maka kita pun nggak berzikir, badan kita zikir. Nah, ini sebenarnya udah tafsirnya ke Ruhi nanti ya. Isyari. Insya Allah kalau kita sudah memahami dasar ini nanti menjabarkan pengertian tadi secara makna yang berbeda ya. Ya. Kaji gampang dulu. Nah, ini yang baru. Tadi ada kabar mengenai benar ya, karena hikam kan bukan antum yang berzikir dan Allah yang berzikir kan repot. Kalau nggak paham itu tadi. Kamu itu diciptakan untuk berzikir. Kamu nggak zikir tetap zikir. Gitu aja ya. Nah, aliyarifuni famalam yarifu bagaimana budu. Hal ma'rifah inama nasuluku fikas firhijadi anhusa bin nafsi anbil adil qalbi biyastista biha fayarobi hadzama tanjil mahbiu fisiril fil qalbi. Kalau Allah Ta'ala bil hadil qudsi kuntu kanjan fanfiyat fa'abtu anfurab fakholaktu al-kholiq khayyu. Aku menciptakan jin dan manusia agar mereka makrifat kepadaku. Makrifat artinya apa? Mengenal. Agar mereka mengenal aku sedekat-dekatnya. Ayyarifun. Emangnya kenapa? Famalam yarifu. Pakai faya buduh. Orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana akan ibadah kepada Allah? Maksudnya, bagaimana sebenar-benar ibadah kepada Allah itu sih? Orang kata kepada Allah sendiri belum kenal. Maaf. Interaksi ya, kaji gampang. Ikhwan akhwat yang hadir hari ini sudah makrifat belum? Belum. Hah? Lah udahlah. Ya udah. Ya. Yang ditakutkan kan umurnya harusnya kelas 4, dia masih makrifat kelas 0. Itu yang kita takutkan. Betul kan? Ahwat yang hadir hari ini, Ikhwan yang hadir hari ini sudah makrifat belum? Percuma ibadah kan gitu jadinya kan.
Bukan gitu. Ya. Rata-rata masyarakat muslim sekarang kan kebanyakan ngomongnya gini nih. Siapakah ahli makrifat? Waliullah katanya. Enggak percaya, lihat aja di Google. Siapa sih yang makrifatullah? Jawabannya waliullah. Jadi yang makrifat itu waliullah kan itu ya. Antum wali nagari. Ya. Jadi kan kesimpulannya secara manusiawi begini. Kalau antum belum jadi waliullah, dianggap ibadah antum, ayo, gimana? Kok tinggi banget nih pemahamannya digituin ya? Kerjaan lo melekot, nggak ada. Ada banyak cara. Kalau saya sebagai pemimpin dalam rapat kan ngomongnya sering begini, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, eksklusif, betul Pak? Ya. Tapi kalau kita menerangkan tasawuf, torekot, makrifat, kayak tadi gimana? Kira-kira, udah gini aja deh. Kita pakai makrifat ini karena sulit sekali jangkauannya, sering dieksklusifkan orang pakai ilmu borokokok. Apa? Ilmu borokokok. Boleh. Jadi hadirin, ikhwan akhwat, mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah makrifat kan? Udah ya? Udah. Belum ya? Belum. Sudah nggak apa-apa, belum nggak apa-apa, terserah antum lah. Boleh ambil contoh sekarang Kaji? Kinayah iktibar aja ya, sambil ngingetin. Agak ngacapruk nggak apa-apa ya. Karena ini bingung kayaknya tadi Kaji kayaknya yang bukan antum yang kikir Allah kan bingung tuh. Iya kan? Kalau ngacapruk tuh sembarangan aja ngomong gitu ya. Tapi makrifat. Ya. Sakete kan indah bayar. Nah, sebab kalau contoh indah saromani kondo nggak bisa dong. Sulit tuh. Ya. Main no 2 hari bolunan duduk. Ba menyampaikan ke madu ko. Musti joko yo. Makonyo ada disebut hikam apa? Borokokok. Ciptaan alai ampang. Gitu kan gitu ya. Kita buat aja gitu dulu. Yang penting kan makrifat, betul kan? Nah, yang penting sampai. Kita ulang kaji kapatang. Tentu versinya berbeda. Maingean balik. Supaya mantap makrifat sana. Mantap. Karena dasar ini. Caritonyo ado ampe laki-laki nan pertama namanya si Imul nan satu lagi namanya si Aris nan satu lagi si Dimas nan terakhir si Bungsu si Rusdi. Cocok? Nggak orang lain nggak awasi lah. Kira-kira begitu dulu. 1 si Imul, 2 jawablah, nggak lama dong. Supaya apa? Makrifatnya perlu dihafal capek. Pertama si Imul nan kedua, nan ketiga, nan keampe, Bungsu si Rusdi kan. Ampe-ampenya tuh ditanya, jo Pak Aidil, kapatang kodil, kini Aidil. Beda. Ditanya, ini jadi guru gini. Hadir? Alhamdulillah. Tanya dia Aidil. Nah sini nak. Kampeknya kamari. Ado apa Pak Aidil? Gitu. Di kampung Sabalah kece Pak Aidil. Ado bungo desa. Katanya sih luar biasa rancanya. Namanya si Iis. Siapa namanya? Iis. Nama Sunda, nama Minang tuh. Kapatang Pilatun, apa Pilatun kan? Kini si Iis lah. Mul. Halo.
Mul, yo gitu. Tiba. Kamu udah tahu si Iis? Tahu? Udah Pak Aidil, udah tahu? Namanya siapa? Iis. Udah tahu kan ya Pak? Iis. Jawab Imul. Jawab Imul. Ya. Ala batamu alun. Belon. Bingung dah. Tahu tapi belum ketemu. Barangkali lebih dari itu. Indah Pak Aidil cuma dengar aja kabarnya gitu. Di kampung Sabala ambo dapet kabar ada gadis namanya si Iis. Jadi si Imul sudah kenal sama si Iis. Pas ditanya, tadi kan Imul jawabannya tahu. Kan itu kan? Tahu itu bahasa Arabnya apa? Makrifat. Mangicu enggak? Tanpa disadari. Karena dia dapat berita dari orang, tetap saja itu belum tahu. Duduk. Oke. Itu makrifat. Kan gampang kayak gini kan neranginnya ya. Tahu itu bahasa Arabnya makrifat. Dah jelas maka si Imul disebut baru makrifat apa? Asma. Baru mengenal nama. Ya. Ya, sepakat. Sama kemarin tapi beda versi. Ini ada amalan. Ya. Sudah tahu nama? Mayoritas umat Islam di Indonesia insya Allah banyak yang tahu makrifat nama, betul? Baru sampai nama. Namanya siapa? Allah. Di level umumnya asma sampai 99. Kalau ditanya siapa Tuhanmu pasti Allah. Begitu diajak, ya syaluka rahmatan ya man huwallazi la ilaha illallah wa rahmanur rahim al malikul kudus. Apakah dia sudah makrifat? Walaupun hafal. Baru kenal asma. Ya, nah tuh. Bagus. Udah mau, bagus. Itu baru makrifat asma. Hai kamu Riz. Nah, si Aris kok. Ada nama Aris? Nggak ada kan? Nggak. Apa nih? Si Aris atau Joni namanya nih? Aris ya? Pas ditanya, Jo Om Aidil. Kalau Aris Om. Nah. Riz, kamu barangkali tahu gadis yang namanya si Iis? Tahu? Dikit. Dikit. Barangkali lebih daripada si Imul. Insya Allah. Itu jawabnya. Memangnya kamu pernah ketemu? Senyumnya manis, bibirnya tipis. Oh. Jadi ini kenal meningkat. Betul kan? Disebut makrifat sifat. Apa namanya? Nah, sifat. Kalau nansanamo jangan singgung itu ndak level pribadi. Kau andung menunjukkan kaji makrifat. Senyumnya manis, bibirnya tipis, alisnya apa? Mbak Samuel marangka gitu orang gitu. Berarti tahu kan? Kalau meningkat tuh makrifat sifat. Mas, ini Dimas. Ada nama Dimas? Ajmi Allah kapatang. Nah. Kamu tahu sama si Iis? Tahu. Apanya? Sambalnya mantap. Itu jawab si Dimas. Sambalnya mantap. Membuat kopi mantap. Jawab Dimas. Itu makrifat af'al. Sudah tahu pekerjaan si Iis.
Gitu. Ya. Terakhir si Rusdi, "Di, kamu tahu nggak sama si Is?" Jawabnya lemah. Sudah. Barangkali lebih dari yang lainnya. Insya Allah. Kenapa Om Aidil? Dia bekas istri saya. Bukan mantan pacar, bekas istri. Ternyata si Is jando. Oh, makrifat apa tuh? Zat. Itu yang disebut makrifat zat. Kalau andung batanyo, antum kalau boleh memilih namanya makrifat, pilihan mana? Jawab. Zat. Kancang kan? Wah, zat. Itu gampang tuh. Mudah-mudahan semangat mengajak ke situ, nah Pak. Tuh. Lebih mantap si Rusdi. Karena Rusdi sudah makrifat zat. Maaf, kini bicara andung ndak pernah ya. Bukan ngomong jelek ya. Ini makrifat andung hanya bisa sampai sini memahaminya. Jangan banyak galak. Malam pertama kalau jadi istrimu, baik itu dia lagi senyuman, si Rusdi berang. Rusdi kan makomatnya tinggi kok. Makrifat zat. Dia lagi senyuman kan makrifat apa tuh? Sifat. Ada yang tidak perlu senyum-senyum gitu si Rusdi kok. Ada nama Rusdi. Buat apa senyum? Saya tidak butuh senyumanmu. Ya gitu. Ada yang tidak butuh senyum dong. Kece Rusdi. Barangkali dah Rusdi ninyo di BN kopi. Indah katanya. Oh mungkin parah. Panjang is. Panjang. Udah ninyo apa? Matikan lampu. Aduh dong. Selanjutnya terserah si Rusdi. Lah kalam mana Pak? Asma lewat, sifat lewat, af'al lewat, zatku yang ketujuh. Ilahi anta maksudi. Duduk. Ilahi anta maksudi. Ridha Allah. Zatku. Pas menyabu itu antum harusnya duduk di makrifat zat. Kalau masih di asma memble antum. Itu tingginya. Tapi nggak apa-apa, latihan dulu. Duduk ya. Zatku itulah yang dituju. Ilahi anta maksudi. Bahasa zat yang paling mudah menurut torekot Quran, ridha Allah. Nikmatnya lazat. Nggak perlu cahaya, nggak perlu hidung mancung, nggak perlu af'al. Kalau sudah nikmat, ridho. Tidak bisa dijabarin lagi oleh kepala. Setuju? Paham? Itu yang dibaca tadi. Betul kan? Nah, kita udah tahu kan? Iya kan? Ya Allah, ilahi anta maksudi. Ya. Di situ kita harus tekan, ya Allah, mudah-mudahan saya mengucapkan ini berada di zatmu. Itu yang benar. Hati kamu mau gitu. Asma aja nggak tahu kalau nggak diterangin. Gitu. Begitu cara Abah Ano ngajarin yang duduk. Begitu cara Abah Ano mengajarin dari wakil talqinnya. Putarannya itu aja. Antum semua dapat ajaran di lainnya. Ada nggak ngajarin kayak gini? Enggak kan? Langsung paham kan? Itulah orang yang bertorekot
Mau tahu? Ibadahnya nggak pernah musyrik. Dijamin. Ibadahnya tidak pernah musyrik. Antum tidak membela. Jadi demikian jelas. Tidak ada ragu. Tidak ada katrat. Jangan khawatir. Yakini bahwa anallaha khalaqal insana limakrifatihi. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia apa? Agar manusia itu makrifat kepada Allah. Betul? Lu. Mungkin dalam pikiran antum makrifat kan keyakinan qalbu. Sedangkan ibadah jasadi. Mungkin beda. Karenanya liyabudun. Tidak. Kalau kita mentafsir arifun. Setuju? Ruh, arif. Kalau makrifat antum hanya sebatas makrifat asma, antum masih sedih. Mengetahui nama tentunya tidak terlalu berat, bro. Cukup di bagian depan kepala. Tetapi kan yang diinginkan Allah, ini yang diinginkan Allah, sampai kepada makrifatul jat. Harus ada peningkatan. Karenanya yang namanya martabat, pahami ilmu martabat. Martabat itu artinya tingkatan. Makanya kalau disebut indak ba martabat antum, artinya apa? Stagnan. Itu ke itu aja. Bukan tidak sopan. Beda. Tidak bermartabat antum artinya diam di tempat. Itu artinya. Duduk ya. Kalau makrifat antum hanya sebatas makrifat asma, makanya antum kasih dulu ilmu martabat. Bukan martabak, Pak. Martabat artinya meningkat tingkatan. Dalam ajaran tasawuf, seorang yang ingin mencari Tuhannya harus melalui tahapan-tahapan martabat ke martabat, makomat ke makomat, derajat ke derajat. Secara teori berjumlah 7. Tasawuf. Ya, teorinya 7. Ini memang tergantung dari aliran tasawufnya. Ada yang 9. Makanya ada buku yang disebut martabat 7. Pernah baca? Itu syata. Pernah dengar martabat 7? Itu dia maksudnya. Itu teori untuk mengaji makomat makrifat. Ya, martabat 7. Memang ada yang lebih 7. Di antara istilah 7 martabat dari tasawuf untuk mengkaji ilmu makrifat, ini gunanya, maksudnya gini, 7 itu hanya membatasi batas akal pikiran manusia. 7 level, tahu? Yang harus dilalui seorang yang mengkaji makrifat yang disebut sufi. Karena memang batas pikiran antum itu maksimum hanya 7 level. Bagian depan ini. Ya. Dalam teorinya mengenal Tuhan martabat 7. Artinya melalui lembah pencarian disebut talab. Apa? Talab. Apa namanya? Nah, talab. Pertama, makomatnya cinta. Namanya bukan hub, isyik. Apa? Isyik. Jadi martabat 7, makomat pertama untuk mengenal Allah, namanya isyik dalam konsep martabat 7. Isyik. Kedua,
makrifat, makrifah, baru makrifat. Ketiga, kepuasan hati, istighna. Keempat, tauhid, pakai waw, hikmatul hu namanya, menyendirikan Allah. Kelima, hairat, takjub. Keenam, fakir, kefakiran, malaman. Keenam itu. Ketujuh, inklusif, fana. Nah, kalau di tarekat yang lain ada loncat langsung ke fana. Paham ya? Ada yang ke fana. Tapi itu diterangkan, tidak diamalkan. Nah, untuk syatar kebanyakan melalui tahapan ini. Martabat tuh 7. Beda dengan Naqsyaband. Oke, kita persempit dulu. Kita kaji lagi ke pangkal. Jadi Anda hanya memperbandingkan kalau melalui teori-teori ilmu makrifat. Makomatnya ternyata ada martabat tuh 7. Karenanya makrifat asma Allah kan harus dibarengi dengan pelaksanaan ibadah. Betul kan? Karena kita nggak boleh meninggalkan syariat. Ya. Paham makomat tingkatannya atau talabnya, baru akan bisa bergeser kepada makrifat sifat, kemudian makrifat af'al, kemudian naik ke makrifat zat. Karenanya orang ibadah belum tentu makrifat, belum tentu. Jadi kalau makrifat yang benar, maksudnya gini, pasti harus dengan ibadah. Jadi aneh kalau ada orang ingin makrifat, tapi sholatnya belang betong atau enggak sholat. Gitu aja deh. Jadi gampang, ponisnya mudah. Kalau mau dihitung-hitung, gampang melihat aliran sesat. Gampang. Lihat aja sholatnya. Banyak gak aliran sesat? Orang yang sholatnya masa bodoh, orang yang gak sholat, dia masuk aliran sesat. Karebana dong. Nggak mau tahu memang itu. Jadi antum jangan cari aliran sesat yang aneh-aneh. Aliran sesat itu apa? Orang yang nggak mau sholat. Itu orang makrifat. Benar kan? Bukankah antum diciptakan jadi manusia, ditempatkan di muka bumi ini untuk ibadah? Kalau nggak ibadah, nyasar. Itu dia aliran sesat. Kemana-mana nyari aliran sesat nih. Jujur ya jawabnya ya. Mudah-mudahan jadi peringatan orang yang melanggarnya. Kalau hidup antum kena press terus dengan cobaan, kita udah bisa baca deh. Ada apa di sholatnya? Setuju? Setuju? Monitor aja. Nggak bisa ngebohong itu. Solusinya antum udah tahu kan? Bahaya kalau cari kambing hitam. Aneh. Mudah-mudahan ini jadi peringatan bukan untuk yang melanggar, tapi juga para pembina umat. Antum calon pembina umat. Akademis di perguruan tinggi, ulama, lembaga-lembaga. Coba ayo kita gali kembali bahwa tujuan untuk makrifat itu apa sih? Kalau ingin sampai ke puncak makrifat, panjang perjalanannya, capek pekerjaannya, perlu istiqomah, perlu motivasi, perlu bimbingannya. Karena kebanyakan orang mungkin termasuk pentaklim yang duduk ini ada komplikasi penyakit batin. Catat,
ada 3 yang berbahaya kalau bersatu. Apa itu? Dalam makrifat ya, kita udah dulu beda nih. Itu bukan penyakit batin aja, tapi pangkalan dari johir. Ada 3 yang paling berbahaya mengkaji ini. Kalau itu bersatu, bodoh, malas, sombong. Duduk. Bahaya itu. Penyakit kronis bodoh, malas, sombong. Udah ilmunya sedikit, malas lagi gimana? Udah malas, mengaku akunya hebat, gimana? Ini buktinya para muslim Islam kayaknya semakin maju, buktinya ketinggalan. Itu. Kayaknya kita semakin maju, buktinya ketinggalan. Padahal 3 poin tadi aja disatukan. Bodoh, malas, sombong. Bodoh kalau nggak mau didik kacau nih. Yang penting jangan tolol. Maaf ya. Itu merasa jadi ketinggalan terus. Karenanya yang namanya makrifat, mengenal Allah. Hati-hati. Kalau dengan manusia, kan hanya sekedar saling mengenal hubungan antar manusia. Saya kenal ente, ente kenal saya. Kan gitu. Ya. Kan paling seneng kalau udah kenal sama orang zaman sekarang. Pemimpin partai, gubernur, orang gede, pejabat, rektor. Paling seneng kan? Kalau kenal sama orang gede. Jujur, umpama, hati-hatilah. Kenalannya orang gede loh. Banyak orang kayak gitu. Banyak. Hati-hati sama dia tuh. Hati-hati sama Bang Aris tuh, kenalannya orang gede katanya. Orang makrifat kecil tuh. Bahaya itu ngomong kayak gitu. Ikhwan, jangan diartikan makrifat kenalan itu seperti itu. Ngaco makrifat antum. Andung lebih tertarik perkenalan seperti tadi. Seperti suami istri. Lajat. Duduk ya. Sebab akan sampai kepada makrifat jat. Sampai kepada ilahi anta maksudi. Jatmu saja yang kutuju. Bukan hanya sekedar pemberiannya. Itu pahala anugerah. Sudah beda orang makrifat. Hati-hati antum berhubungan dengan Allah. Sebatas kita hanya ibadah sekedarnya. Kita ibadah sekedarnya nih. Tapi Allah langsung memberi. Istidrak. Pasti ada penyeimbangannya. Ibadah ngaco, sholat ngaco, dapat kerja gampang, rizki papang, habis. Hati-hati mengenal Allah. Apa namanya? Istidrak. Kenali Allah secara benar. Tolong hati-hati. Berhubungan dengan Allah. Kalau hanya sebatas ibadah sekedarnya, kemudian Allah memberi, maka kita dengan Allah, ingat ada kontak. Dekat, ibadah kuli. Dan dia memberi. Ini penyebab utama kelemahan kaum muslim memahami ajaran Islam umum, kebanyakan itu. Kok anu ngomong kayak gitu ya ngajinya? Tadi enak nih, kok gitu. Enggak. Ini rambu-rambu. Ya. Gini. Tahu Namrud? Ada di Quran? Halo. Tahu nggak nih? Namrud. Raja kuat atau raja lemah? Jawab. Nah, alhamdulillah.
Raja kuat ya, sepakat ya. Namrud raja kuat. Pasukannya banyak, guanya. Ketika berhadapan dengan Syed Ibrahim sendiri tanpa pasukan, udah kejawab. Udah kejawab. Halo? Tanpa bendera, tanpa ormas, tanpa backing, tanpa hantu belau kan? Jangan tersinggung. Pertanyaannya, mampu menghadapi Namrud? Menang kalah? Tahu sebabnya? Makrifatnya sudah sampai jat. Makrifatnya sudah sampai jat. Takut untuk hidup. Antum baru makrifat sifat aja nggak akan kalah. Nah, ini tempat saya kaji ego nih. Berat bro. Baru sifat aja. Jadi mampu nggak Syed Ibrahim, Nabi Ibrahim menghadapi Namrud? Tanpa ada ormas, tanpa ada bendera, tanpa ada pasukan, setuju? Tanpa masuk partai, mampu kan? Itu rumus, bukan peta. Itu rumus hidup menang itu. Setuju nggak nih? Alhamdulillah. Anda ingatkan lagi ya. Ini tutup kaji nih ya. Masih masuk season kedua sebetulnya, tapi Andung putuskan ini dulu. Tolong Andung ingatkan lagi ya. Tuhan yang membantu Nabi Musa, yang membantu terhadap Fir'aun, adalah Tuhan yang sekarang juga enggak? Jawab. Ada perbedaan enggak? Aduh. Bingung kalau nggak mau ngaji makrifat ini diseriusin, bingung. Begitu juga Tuhan yang membantu Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud dahulu. Tuhan yang sekarang juga sama nggak? Alhamdulillah. Nggak ada penggantian Tuhan. Dan memang nggak boleh. Karena Allah Maha Abadi, Maha Kekal. Bedanya nih, kenapa dulu membantu sekarang banyak yang nggak terbantu? Jawab. Sebetulnya udah bisa ngejawab kita. Karena dibuang makrifatullah, dianggap kecil. Ayo. Nggak yakin ayat-ayat Allah. Ayo. Bener gak tuh? Kok banyak yang nggak terbantu sekarang? Itu aja. Karena antum menyepelekan, meragukan makrifat. Paham ya? Seorang muslim sebaiknya berkeyakinan. Sekali lagi, berkeyakinan, berakidah bahwa termasuk komponen iman kepada Allah adalah iman dengan nama-nama Allah, nggak boleh ragu. Yaitu iman dengan nama-nama Allah yang diajarkan, diberitahukan kepada kita baik melalui Al-Quran maupun melalui petunjuk nabinya. Jadi nama-nama Allah itu tercantum dalam Al-Quran maupun hadis syahih. Jumlahnya kita tidak tahu secara pasti, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu.
perspektif yang mengatakan bahwa nama Allah adalah 99 merupakan hasil ijtihad. Ijtihad manusia dalam mengumpulkan nama-nama Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang terbuka. Dengan demikian kita ikuti saja hasil ijtihad, boleh-boleh aja. Karena memang tak ada dalil yang mengatakan bahwa nama yang dirahasiakan itu terbuka. Jadi sesungguhnya pengetahuan tentang Allah serta nama-nama sifatnya adalah tersemulia-mulia ilmu. Makrifat semulia setinggi ilmu. Dia adalah ilmu yang diwajibkan karena zatnya dan yang menjadi tujuan karena zatnya. Karena itu Allah berkalam. At-Talaq 12 dibaca ikhwan. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Kalau Anda boleh menguraikan dalam ayat tersebut Allah kan menjelaskan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dan Dia menurunkan segala urusan antara langit dan bumi agar hambanya mengenalnya. Bahwa Dia adalah Zat yang Maha mengetahui, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dengan demikian ilmu mengenal Tuhan zaman sekarang penting. Harus. Yang paling dituntut oleh makhluk itu akhirul zaman. Ini kata siapa? Kata Allah juga. Quran surat Muhammad ayat 19. Karena akhirul zaman itu ada kata man anbiya 19. Baca. واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu, bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Tujuan zikir kita tidak minta apa lagi, minta ampun. Yang kedua, doakan orang mukmin. Makomat kita apa? Penuh talqin.
Kalau sudah makrifat makomatnya pentakin, mengurus umat. Siap? Nah, siap. Antum jadi mengurus umat. Siap kan nih? Doakan. Sudah itu, antum dulu minta taubat. Karena siap untuk menjadi waliullah. Itu makrifat. Bapak Abu Habib dia, nggak perlu pakai Abu Habib. Habib sering tertutup karena merasa Habib. Duduk. Maka ilmu tentang ini tiada Tuhan selain Allah itu tuntutan akhir zaman karena terbukanya di surat Muhammad. Umat kamu umat Muhammad. Udah mulai kan ilmu makrifat. Takutnya kan yang makrifat tidak datang nama Allah. Ya, kalau datang nama Allah makrifatnya merusak Allah langsung. Bahaya itu. Tiap satu tempat harus ada walinya kan. Kalau ada walinya, antum nggak bisa hidup. Karena tiap hari ini kita nggak tahu kan di bawah kita ini ada kompor gas. Percaya nggak di bawah kita ini ada kompor gas? Ya, siapa yang mengangkat itu? La ilaha illallah. Itulah bukti dalil dari sifat Allah yang perlu kita pahami, kita mengenalnya lebih dalam lagi. Insya Allah untuk besok amalan makrifat asma itu wajib dulu. Karena yang terberat ada di sifat. Lebih berat lagi di apa harus action. Ya, kita harus berbuat. Kalau tidak antum diam, dia bergerak. Duduk tinggi, berdoa kita. Belajar ilmu makrifat harus jelas amalannya, bukan teorinya. Silakan. Kalau teori UIN. Oke ya, betul Pak. Mudah-mudahan Allah memberkahi, mudah-mudahan Allah meridhoi kaji ini. Pak Ibu Andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.